Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua. Dalam langkah yang mengejutkan, ia menunjuk Nadiem Anwar Makarim, CEO dan co-founder Gojek, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan ini membawa gelombang perubahan besar yang berpusat pada inisiatif Merdeka Belajar, sebuah rangkaian kebijakan yang dimaksudkan untuk mendobrak stagnansi sistem pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar keluar dalam banyak episode, tapi yang paling epik untuk dikenang adalah episode pertama, di mana sistem zonasi diterapkan dan ujian nasional dihapuskan. Belakangan banyak pro kontra terkait dua kebijakan ini. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Seiring dikeluarkannya episode pertama kebijakan Merdeka Belajar, secara resmi sistem zonasi berlaku di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, tantangan implementasi membuat zonasi menjadi isu yang kontroversial. Banyak orang tua yang masih dengan paham atau paradigma lama di mana sekolah favorit tidak seharusnya bisa dimasuki oleh orang sembarangan, apalagi hanya karena dekat saja. Belum lagi masalah-masalah administrasi terkait bagaimana membuktikan bahwa dokumen kependudukan yang dipakai adalah dokumen valid dan bukan dokumen yang spesifik dibuat agar siswa diterima. Nadiem tetap bersikukuh bahwa sistem ini adalah fondasi untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, meskipun kritik terus berdatangan dari banyak lapisan masyarakat. Kebijakan lain yang datang satu paket dengan sistem zonasi adalah penghapusan ujian nasional. Dalam paradigma baru ini, penilaian kelulusan siswa tidak lagi didasarkan pada hasil ujian semata, melainkan pada asesmen berbasis kompetensi dan proyek siswa yang lebih kontekstual. Nadiem berargumen bahwa UN hanya memproduksi angka-angka saja, bukan kecakapan nyata. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra. Pendukungnya melihat ini sebagai langkah menuju pendidikan yang lebih manusiawi, sementara kritik mempertanyakan bagaimana pengganti UN dapat menjamin standar yang adil dan merata. Selama masa jabatannya, Nadiem juga memperkenalkan platform digital untuk pembelajaran daring, kurikulum berbasis proyek, dan berbagai program pelatihan guru. Namun, kebijakan ini, sebagaimana kebijakan-kebijakan lain, sering terganjal pada fase implementasi. Tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, kualitas pelatihan guru, dan minimnya literasi di kalangan siswa membuat dampak Merdeka Belajar tidak sepenuhnya optimal. Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada 2024, wacana untuk mengembalikan UN mulai menyeruak. Argumen pendukungnya menyebut bahwa ketiadaan UN telah mengurangi motivasi belajar untuk siswa. Meskipun hingga kini kebijakan ini masih bersifat wacana, pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa perbaikan? Salah satu pelajaran dari era Merdeka Belajar adalah bahwa kebijakan yang baik sekalipun tidak akan menghasilkan perubahan signifikan jika implementasinya lemah. Dengan atau tanpa UN, tantangan utama adalah bagaimana sih memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten di lapangan. Misalnya, sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas dasar membuat standar asesmen berbasis kompetensi menjadi sulit diterapkan. Jika UN dikembalikan tanpa pembenahan sistem, maka hasilnya hanya akan mengulang siklus yang sama. Dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada. Sebelum dihapuskan, UN seringkali dikaitkan dengan maraknya perilaku tidak jujur, baik dari siswa, guru, maupun institusi. Tekanan untuk mendapatkan hasil yang tinggi membuat banyak pihak terlibat dalam kecurangan, seperti bocoran soal atau manipulasi nilai. Mengembalikan UN tanpa solusi untuk mengatasi akar masalah ini hanya akan melanggengkan budaya korupsi kecil-kecilan di dunia pendidikan, yang pada akhirnya merugikan siswa dan menciptakan generasi tanpa integritas. Salah satu dorongan untuk kembali mengadakan UN adalah argumen bahwa sekarang banyak orang bego. Negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu, satu. Garut. Realitas yang sering luput dari perdebatan ini buat gue adalah bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan atau ketiadaan UN. Orang-orang yang dianggap bego di media sosial hari ini juga ada saat UN masih diterapkan. Perbedaannya, dulu fenomena ini tuh tidak terdokumentasi aja gitu. Bukankah pendidikan bukan hanya soal menghasilkan angka? Ia adalah soal membangun pola pikir kritis,
sesuatu yang tidak dapat diukur hanya dengan ujian tertulis, apalagi yang dimanipulasi. Jika pemerintah serius ingin mengembalikan UN, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan ulang tujuan kebijakan ini. Apakah UN hanya akan menjadi ujian standar seperti dulu, atau akan dimodifikasi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan sebelumnya. Tanpa inovasi dan solusi baru, kebijakan ini hanya akan menjadi langkah baru menuju tempat lama, tempat yang dulu pernah kita ada. Pemerintah harus fokus pada konsistensi penerapan kebijakan dan memastikan setiap langkah membawa pendidikan Indonesia lebih maju, bukan sekedar mengulang apa yang sudah terjadi di masa lalu.